Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Anda pasti punya celana dari bahan jin di rumah. Entah bermerek mahal maupun yang biasa-biasa. Dan ada yang mengatakan, "Saya punya blue jean hitam atau blue jean putih," begitulah. Padahal blue itu biru, ya. Tetapi karena sudah biasa menggunakan celana blue jean, lalu blue jean biru, blue jean hitam, dan seterusnya. Tahu nggak bahwa celana dengan bahan jin dulu adalah celananya para budak? Karena tahan lama, awet, dan nampaknya tidak perlu dicuci juga akan tetap kelihatan baik. Jadi yang menggunakan celana jin pada awal adalah para budak, para pekerja, orang-orang bawahan. Namun dalam perjalanan waktu, celana jin itu naik pangkat. Raja, ratu, presiden, mungkin juga paus kita menggunakan celana dari bahan jin itu. Harkat martabat dari celana berbahan jin itu kemudian naik, bahkan harganya pun menjadi mahal. Dan orang kalau menggunakan sekarang nampaknya keren, begitulah. Sebaliknya, kata melayani. Kata melayani dulu itu bagian dari kerjaan para budak juga. Mereka bekerja karena dipaksa, karena khawatir, karena takut, karena terintimidasi, lalu bekerja, dan mereka disebut pelayan. Kerjanya ya cuma
melayani. Sesuka tuannya, minta dilayani apa, mereka mengerjakan. Kemudian kata pelayanan sekarang juga naik pangkat. Ya, orang-orang gede, pejabat pemerintahan menggunakan kata melayani, tapi sudah dengan makna yang berbeda. Ya, ibu-ibu gede, rombongan pada hari tertentu nyapu-nyapu di pinggir jalan, tetapi disorot kamera, kemudian dipamerkan di TV, di medsos, dengan mengatakan kami melayani masyarakat. Tetapi yang dapat makna, dapat pamor tetap mereka. Masyarakat nampaknya tidak dapat apa-apa. Ada makna mendalam dari kata melayani yang kemudian hilang pada masa kini. Dan Allah yang menjelma menjadi manusia mencoba mengembalikan makna melayani pada arti yang sebenarnya, yakni mendasarkan kata pelayanan pada cinta, pada kasih, pada perhatian. Maka Dia yang Maha Tinggi, Maha Pencipta, pada kegenapan waktu mengambil rupa seperti kita, manusia, bahkan menjadi hamba. Kalau Tuhan Yesus menggunakan istilah anak manusia, istilah ini diambil dari kitab Daniel, berarti Allah yang maha baik, maha kuasa mengambil bagian dalam kemanusiaan kita. Dan pada masa Daniel, anak manusia juga berarti sangat berkuasa, namun menjadi pelayan untuk semua. Maka para murid memang sungguh tidak mengerti ketika Tuhan bicara tentang penderitaannya sebagai manusia. Mereka justru bicara tentang kekuasaan, tentang jabatan, tentang prestis gengsi sebagai manusia. Maka kita hendaknya tidak seperti para murid. Sebagai pengikut Tuhan, mari kita sungguh meneladan semangat hidupnya. Dan pada arah dasar yang ke-8 ini, kita justru semakin diminta oleh gereja di Kuskupan ini bersama dengan Bapak Uskup kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita semua yang mengaku diri Katolik hendaknya mulai keluar dari zona nyaman kita, mulai melayani sesama kita, mulai berbagi dengan siapa saja, kendati mungkin kita sendiri berada dalam situasi yang perlu ditolong. Tetapi mari, dari kekurangan kita coba berbagi, sehingga kehadiran kerajaan Allah sungguh-sungguh terjadi, bukan hanya berhenti di ruang khotbah atau di konsep-konsep kemanusiaan kita saja. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.